mana kayak mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas 12B. Hari ini materi kita adalah ilmu tafsir, membahas tentang cara mengetahui nasikh dan mansukh. Baik, sebelum kalian Bapak menjelaskan materi ini, alangkah bagusnya kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah selanjutnya, silahkan yang belum absen di absen dulu. Terus kalian isi absennya di dua absen ya, di link sama di kolom komentar. Kalau di kolom komentar itu masuk di link YouTube Bapak, silahkan namanya disebutkan, terus kelas berapa. Yang kedua, link dibagikan di WA. Itu link untuk masukkan langsung ke link bagian TU. Oke. Baik, lanjut, kita langsung saja materinya, yaitu cara mengetahui nasikh dan mansukh. Kalian tinggal melihat di layar ini, dia sambil kita memperhatikan, Bapak sambil menjelaskan materinya. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh, Al-Zarqani menjelaskan beberapa cara sebagai berikut. Yang A, harus ada keterangan di antara dua dalil yang menunjukkan kedua dalil yang datang kemudian. Jadi nasikh dan mansukh ini, kata Al-Zarqani menjelaskan, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus ada keterangan di antara dua dalil yang menunjukkan ketentuan dalil yang akan datang kemudian. Itu ada terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-13. Bisa kita baca artinya langsung, kita lihat. Terus ayat yang kedua itu ayat di atas tadi, atau itu ayat yang menasyah ayat sebelumnya, yakni Quran surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini ayat yang kita menasahnya, ada nasikh, ada mansukhnya. Jadi ini yang menasahnya. Contoh lain dalam Nabi Muhammad SAW tentang larangan ziarah kubur yang kemudian dinasakh dengan hukum boleh ziarah kubur. Artinya diganti dengan dalil yang lebih bagus lagi. Cahayanya udah sini. Dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengenai tentang larangan ziarah kubur yang kemudian dinasakh atau diganti dengan hukum ziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya. Yang B, harus ada ijma ulama, kesepakatan para ulama yang menentukan mana dalil yang datang lebih dahulu dan dalil yang datang kemudian. Jadi selain kita mengetahui ini dalilnya sahih, maka kita harus berpegang kepada para ulama, karena para ulama inilah yang menjelaskan tentang rincian masalah nasikh dan mansukh ini. Selanjutnya yang C, harus ada keterangan yang sah yang menjelaskan dalil mana yang datang lebih dahulu dan yang datang kemudian. Keterangan ini harus bersumber dari data yang valid. Artinya valid ini artinya data yang akurat, sesuai dengan sumbernya. Jadi tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Seperti riwayat sahabat yang mengatakan ayat ini diturunkan sebelum ayat ini. Itu tidak boleh. Kalau bahasa kita sekarang namanya habar burung. Habar burung itu habar yang tidak akurat karena tidak ada kejelasan. Kalau ada kata-kata seperti ayat ini turunkan sebelum ayat ini, itu tidak dimasukkan dalam kategori penasihan. Jadi harus akurat. Atau ayat ini turunkan setelah ayat itu, atau dengan redaksi lain yang menjelaskan waktu turun ayat tersebut. Jadi harus valid, harus akurat, dan harus objektif. Lanjut ke bagian 7. Hikmah adanya nasikh dan mansukh. Di antara hikmah adanya nasikh dan mansukh ada sebagai berikut. A, meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan terikat dengan ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Jadi secara hikmah yang pertama,
secara akal manusia kadang tidak mampu menerka dan mampu masuk akal, seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ini peristiwa yang luar biasa yang kadang secara akal tidak mampu kita analogikan. Itu salah satu contohnya. Yang B, hikmahnya kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasikh dan mansukh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Yang C, mengetahui proses tasyri', artinya penetapan dan penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilatul hikmi, alasan ditetapkan suatu hukum. Yang D, mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Jadi ketika adanya nasikh dan mansukh ini, maka kita lihat perkembangan zaman sekarang. Zamannya Nabi SAW itu tidak ada HP, tidak ada teknologi untuk berkomunikasi, tapi sekarang zaman semakin canggih, maka HP ini sebagai sarana komunikasi yang sangat canggih di masa era globalisasi. Makanya nasikh dan mansuknya sesuai dengan keadaan zaman. Makanya tadi ulama-ulama sepakat, ulama-ulama telah menentukan mana yang harus diganti, mana yang harus didahulukan. Yang E, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Nah, jadi cobaan nih, kalau sebagai seorang mukallaf kewajibannya, apakah dia mempunyai hak, apakah dia memikirkan hawa nafsunya, apakah dia tidak masuk logikanya, tapi dia tidak mampu hanya semaunya sendiri, jadi harus mengikuti dalil Al-Quran. Kalau kata Al-Quran itu haram, maka haram bagaimanapun bentuknya. Seperti contohnya daging babi. Daging babi itu haram bagaimanapun, mau disembelih dengan kata bismillah kah, mau disembelih orang Islam kah, tetap asal katanya haram, tidak boleh untuk dikonsumsi, karena dalil Al-Quran jelas mengatakan bahwa daging babi itu haram. Yang F, itu menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasikh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka yang mengandung kemudahan dan keringanan. Jadi tergantung di mana posisi keadaan nasikh dan mansukh tersebut. Ini adalah hikmah-hikmahnya. Nah, kita memasuki materi diskusi. Nah, materi diskusi itu bisa kalian lihat di layar tersebut. Nah, dalam karakter, perhatikan nasikh mansukh dan memahami Al-Quran, yakin bahwa nasikh mansukh dari Allah. Nah itu, jadi kita cukup sampai sini dulu materi kita hari ini, sampai hikmah nasikh wal mansukh. Jadi untuk materi berikutnya nanti insyaallah Bapak akan menjelaskan tentang pengertian nasikh secara etimologi, dan seterusnya. Insyaallah kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, serta kalian hadir di kolom komentar untuk memberikan kehadiran mengenai materi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.